Shalom. Ya, kembali lagi bersama saya Ronaldo Rendemoa. Ya, terima kasih yang sudah mengklik video ini, yang sudah setia nonton dari part pertama, kedua hingga part yang ketiga sekarang. Masih di dalam pembahasan yang sama, yaitu 4 hukum rohani. Kita sudah sampai ke hukum yang keempat dan kita sudah masuk ke pembahasannya. Sekarang di bagian kesimpulan, dan kesimpulan ini menjadi bagian yang paling penting. Menjadi bagian paling penting karena kehidupan rohani kita dibentuk di sini. Sehingga saya harap untuk kita tetap apabila sudah menonton dari video yang pertama, kedua, sehingga ketiga, tetap menyaksikan dengan baik-baik. Tentunya dengan teh saya sudah dingin. Kita tetap awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami akan melanjutkan video ini ya, atau pembahasan ini ya, materi ini ya Bapa. Bapa, Engkau memberkati kami, setiap kami, Engkau urapi Roh Kudus jamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya. Kita lanjut. Di video berikut, sebelumnya kita sudah berbicara mengenai hidup yang mana yang ingin kita pilih, atau hidup sekarang kita berada di hidup yang mana. Apakah kita berada di hidup yang dikuasai oleh otoritas diri sendiri, atau kita sudah dihidup dalam otoritas Allah sebagai otoriter kita, sebagai pemimpin otoritas hidup kita. Nah, apakah saudara-saudari sudah tahu apa saudara-saudari di mana? Sekarang tentukan apakah saudara-saudari masih mau di dalam otoritas diri sendiri, atau mau yang masih dalam otoritas sendiri mau berbalik kepada otoritas Tuhan, atau mungkin kita yang sudah, atau mungkin saudara-saudari yang sudah dalam otoritas Tuhan terus mempertahankan diri dalam otoritas Tuhan. Ya, kita akan lanjut. Nah, di sini sebagai satu tindakan kemauan saudara dapat menerima Yesus Kristus sekarang ini juga dengan doa berdasarkan iman. Nah, doa adalah percakapan dengan Tuhan. Jadi sebagai suatu tindakan kemauan kita, suatu keputusan kita untuk menerima Yesus Kristus sekarang, kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa dengan kata-kata kita sendiri. Sebab apa? Tuhan Allah mengetahui isi hati kita, isi hati saudara-saudari dan saya. Sebelum kita mengutarakannya, Tuhan sudah tahu. Oleh sebab itu kita berdoa dengan kata-kata kita sendiri. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, kita, saudara-saudari, bisa berdoa seperti demikian. Apabila saudara-saudari ingin memutuskan untuk mengikut Yesus Kristus, saudara-saudari bisa ikut saya. Kita mengucapkan doa ini secara bersama-sama. Ini bukan doa yang wajib, tetapi ini adalah salah satu saran doa. Apabila kita mau memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus dan percaya kepada ajaran Yesus Kristus, serta berkata bahwa saya siap percaya kepada Yesus Kristus, meletakkan Yesus Kristus sebagai otoriter dalam hidup saya, kita bisa berdoa. Kita sama-sama berdoa. Kita katakan, Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tahta hatiku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, selamat saudara-saudari sudah secara
resmi sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sulit dalam kekristenan, kita hanya perlu percaya. Kita hanya perlu mengimani bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Nah, apakah doa ini menyatakan keinginan hati saudara? Kalau saudara berdoa dengan iman dan mengundang Kristus untuk menguasai hidup saudara, nah, apakah doa ini menyatakan keinginan hati saudara? Apakah saudara-saudari memang ingin menyatakan diri untuk mengikut Kristus, untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudari? Apakah iya atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau saudara-saudari berdoa dengan iman dan mengundang Kristus untuk menguasai hidup saudara, apakah yang terjadi? Apakah yang akan terjadi? Jika demikian, ucapkanlah doa ini sekarang juga, maka Kristus akan masuk ke dalam hati dan hidup saudara. Saudari sebagaimana telah dijanjikannya. Nah, itulah yang kita sebut dengan doa. Apabila saudara-saudari berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak perlu mengikuti doa ini. Jika saudara-saudari ingin mengikuti doa ini, bisa di screenshot. Nah, bisa di screenshot. Nah, ini. Apabila saudara-saudari bisa berdoa sendiri juga tidak apa-apa. Berkata dalam hati, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Nah, di sini agak terbalik ya, tapi tidak apa-apa, kita tetap pakai saja. Walaupun terbalik, saya pribadi minta maaf. Nah, di sini pentingnya mengikuti ibadah dan penelaan Alkitab di gereja. Nah, dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dijelaskan bahwa jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar, maka nyalanya juga besar dan memberikan kehangatan. Tetapi apabila salah satu dari beberapa potong kayu itu diambil kemudian ditaruh di hawa yang dingin, maka padamlah apinya. Demikian juga hubungan saudara-saudari dengan orang-orang Kristen lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan persekutuan, di mana kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui persekutuan. Jadi kita bersekutu dengan kita beribadah bersama-sama, kita memuji memuliakan Tuhan bersama-sama, kita menyaksikan kebaikan Tuhan secara bersama-sama. Di situ iman kita makin tumbuh. Selainnya kayu bakar yang ditaruh, kita akan semakin hangat, semakin besar apinya, semakin besar iman kita, semakin besar kekuatan kita dalam Kristus, semakin besar nyata kasih Kristus dalam kehidupan kita apabila kita hidup bersama-sama di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tetapi apabila kita menjauhkan diri dari persekutuan, yang terjadi adalah kita seperti kayu yang diambil salah satu dan kita dicabut dari tengah-tengah perapian, kita diletakkan jauh. Apa yang terjadi? Kita pasti akan padam. Api itu perlahan-lahan mulai padam. Mulai perlahan-lahan pudar nyalanya sampai akhirnya padam. Tetapi tenang saja, Tuhan akan mengirimkan penolong, sehingga Tuhan berkata bahwa sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Jadi saudara-saudari yang sampai sekarang masih jauh dari dalam persekutuan,
bisa mendekatkan diri kepada persekutuan lain. Kenapa? Karena dalam persekutuan di situ iman kita tumbuh. Kasih Yesus Kristus nyata dalam persekutuan itu. Nah, jika saudara tidak menjadi anggota suatu gereja, janganlah saudara menunggu supaya diundang. Maka tidak perlu tunggu undangan. Ini gereja ini undang saya ke sini dulu supaya saya tidak. Tidak. Bukan seperti itu. Ambil tindakan, ambil keputusan. Hubungilah pendeta atau layanan-layanan konseling yang ada di gereja yang berdekatan dengan posisi saudara-saudari sekalian, dan yang tentunya di situ nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di situ ada berkat di situ. Di situ Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan. Nah, apabila di gereja itu ternyata Kristus tidak diagungkan dan firman Allah tidak diberitakan, jangan. Itu bukan tempat persekutuan yang baik untuk saudara-saudari. Itu akan memadamkan api saudara-saudari. Jadi mulai sekarang buatlah rencana agar saudara-saudari dapat turut berbakti pada hari Minggu yang akan datang. Jadi saudara-saudari bisa mengambil keputusan untuk hari Minggu. Saya ambil keputusan, sikap untuk datang ke ibadah tanpa diundang. Nah, jikalau isi buku kecil ini benar-benar bermanfaat bagi saudara, harap saudara untuk membacakannya untuk saudara-saudara. Nah, di sini saya sudah membuat versi dalam bentuk file PDF. Jadi apabila saudara-saudari yang memang tergerak hatinya untuk membaca 4 hukum rohani ini untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan yang ada di dalamnya, nah saudara-saudari bisa menghubungi saya di kolom deskripsi. Nanti saya akan cantumkan di situ ada nomor saya. Nanti saya akan cantumkan di situ. Apabila saudara-saudari yang ingin konseling, saudara-saudari yang mungkin ada beban pergumulan bisa diceritakan, saudara-saudari yang mungkin membutuhkan modul ini untuk sebagai pengajaran juga untuk orang lain, memberkati orang lain, sangat diperbolehkan. Saya akan memberikannya secara cuma-cuma, secara gratis, free, tanpa pungutan bayaran sedikit pun. Nah, agar nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan, disebarluaskan. Injil terus diberitakan. Nah, kita akan lanjut. Jadi di sini dituliskan bahwa janganlah bergantung pada perasaan. Jangan bergantung pada perasaan. Kalau kata orang sekarang namanya bapak, bawa perasaan. Jangan terlalu bawa perasaan. Jangan terlalu berharap wanita ini adalah satu-satunya teman saya. Dia tidak akan pernah mengecewakan saya. Dia adalah satu-satunya kekasih hati dan hidup jiwa raga saya. Jangan terlalu bawa perasaan. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia akan mengecewakan, tetapi Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan pasti akan menunjukkan kasih-Nya tanpa mengecewakan. Allah bukanlah Allah yang mengecewakan. Jadi jaminan iman kita bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita yang dapat berubah-ubah, tidak, melainkan janji Kristus. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya, dan firman Tuhan. Bagan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan atau dalam tanda kutip Tuhan dan firman-Nya dengan iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya
dan perasaan kita, dalam tanda kutip, akibat dari iman dan ketaatan kita. Saya akan jeda sebentar. Ya baik, maaf ada sedikit gangguan karena baterai HP saya sudah mau mati, jadi saya harus cepat-cepat ambil tindakan atau tidak. And ya kita lanjut. Nah, kita bisa lihat di sini bagannya. Nah, jadi di sini kenyataan yang adalah Tuhan dan firman-Nya kita letakkan di depan. Kemudian iman kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya kita taruh di tengah. Kemudian perasaan atau akibat dari iman dan ketaatan kita taruh di bagian belakang. Nah, di sini penjelasannya di bawah. Kereta api dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerbong penumpang. Nah, gerbong penumpang itu yang perasaan. Nah, gerbong penumpang. Asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Nah, lokomotif itu yang di depan, yang kenyataan itu. Yang Tuhan dan firman-Nya. Tuhan dan firman Tuhan. Ya, itu yang lokomotif. Nah, apabila iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan itu terus kita masukkan, kita terus mempunyai iman yang besar, iman kita banyak, iman kita besar sekali, dan iman kita banyak melimpah, pasti kereta hidup kita itu akan terus berjalan dengan kuat, bahkan jalannya laju kencang, jalannya tidak mogok-mogok. Nah, sebaliknya mustahil untuk membuat kereta api itu berjalan dengan memasukkan batu bara ke dalam gerbong penumpang. Nah, cobalah batu bara itu bahan bakarnya kita taruh ke dalam gerbong penumpang. Lah penumpangnya mau makan batu bara. Penumpangnya mau dorong keretanya pakai batu bara. Tidak mungkin kan? Harus di lokomotif. Nah, demikian juga sebagai orang Kristen, janganlah kita menggantungkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya kepada perasaan kita. Itu sia-sia, tidak ada gunanya, hampa, berujung kekecewaan. Tetapi apabila melainkan kita harus mendasarkan iman kita kepada janji-janji Allah dan firman-Nya. Itulah yang membuat kita kuat, hidup kita terus maju kencang. Seperti pakai nitro, seperti pakai nitro gitulah, seperti kencang. Nah, jadi apabila iman kita terus tambah dalam persekutuan, iman kita terus bertambah, kita semakin kuat dalam Tuhan, kita semakin teguh. Nah, akan membuat hidup kita, kenyataan dalam kehidupan kita itu terus kuat, terus melaju kencang. Jadi tanpa perasaan kita masih terus bisa berjalan dengan iman dan kepercayaan. Jadi perasaan kita harus kita letakkan di belakang. Jangan sampai kita letakkan perasaan kita yang adalah gerbong penumpang, kita letakkan di depan. Ya mustahil lah. Masa penumpang yang mau bawa lari kereta, ya harus lokomotif dong, harus masinisnya yang bawa kereta itu yang pimpin di depan. Nah, seperti itulah kehidupan kita juga. Demikianlah kehidupan kita. Kita lanjut. Nah, sejak saudara menerima Kristus, banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan saudara. Termasuk, pertama, Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada dalam hati saudara.
Contohnya kita bisa buka di dalam Wahyu 3 pasal 2, Wahyu pasal 3 ayat 20, dalam Efesus 1 ayat 3 dan 14, 13 dan 14, dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam hati kita diwakili oleh Roh Kudus. Roh Kudus sebagai bukti bahwa Yesus ada dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Nah, itu adalah satu hal yang terjadi. Salah satu hal. Kemudian hal yang berikutnya, hal yang kedua, yaitu dosa saudari telah diampuni. Wow, dosa-dosa kita telah diampuni. Jadi apabila saudara-saudari merasa saya punya salah, saya punya dosa, saya punya ada gangguan dalam kehidupan saya, dosa yang terus melekat dalam kehidupan saya, sulit sekali untuk lepaskan dosa itu. Saudara-saudari perlu tahu bahwa Tuhan telah mengampuni saudara-saudari. Ampuni diri saudara-saudari, maka saudara-saudari akan menerima pengampunan dari Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat dijelaskan dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14, juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Ia yaitu Yesus Kristus adalah setia dan adil. Setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan juga menyucikan segala dosa kita. Wow. Bam. Luar biasa ya. Karena dosa-dosa kita itu telah diampuni. Satu syaratnya. Apa syaratnya? Pengakuan dosa. Nah, pengakuan dosa. Tidak perlu mengaku dosa ke manusia. Jangan. Mengaku dosa ke manusia biasanya manusia ubah-ubah. Mengaku dosa ke Tuhan. Tuhan tidak akan menolak. Tuhan akan selesaikan dosa kita. Tuhan akan ampuni, dijamin. Saya jamin 100% Tuhan akan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Dan menyucikan. Bukan hanya diampuni. Ada bonusnya. Bonusnya kita disucikan. Kita yang tadi sudah berdosa, dosa-dosa kita sekarang sudah diampuni. Wow, kita senang. Tetapi kita juga dapat plus bonus disucikan. Kita menjadi suci. Kita menjadi kudus. Tuhan adalah kudus. Oleh sebab itu kita juga harus kudus. Luar biasa ya. Jadi hal yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudari, Tuhan telah mengampuni kehidupan saya dan saudara-saudari. Apabila kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh dan tidak lagi melakukan dosa itu, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh artinya kita bertobat dari dosa kita. Kita mengaku dosa kita dan tidak melakukan dosa itu lagi. Kemudian hal ketiga yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara-saudara ketika menerima Yesus Kristus adalah kita menjadi anak Tuhan. Wow, luar biasa. Dalam Yohanes 1 ayat 12 tadi dijelaskan bahwa kita diberi, apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Apabila kita percaya, cukup dengan kita percaya. Bukan cuma percaya dengan kata mulut, ya, percaya dengan perbuatan, dengan pikiran. Kita percaya, melakukan segala perintahnya dan menuruti segala perkataannya. Kemudian dalam Roma 8 ayat 15 dan 16 jelaskan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus bangga. Karena hal itu telah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kemudian hal keempat yang telah terjadi dalam kehidupan kita ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah kita telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah bagi hidup saudari. Ya, luar biasa. Kita sudah memulai perjalanan hidup yang baru.
ya kita harus, saya minta maaf atas berbagai gangguan teknis yang terjadi. Itu bukan kehendak saya. Ya, saya rasa seperti ini saja cukup. Ya, ini laptop saya sudah sedikit gangguan. Tidak apa-apa, tidak mengurangi sukacita kita. Ya, ya, tidak tanpa mengurangi sukacita kita. Ya, kita tetap lanjut. Ya, nah, jadi kita sudah memulai hidup baru sesuai dengan rencana Tuhan. Wow, luar biasa. Kita sudah, seperti yang tadi dibahas dalam hukum rohani yang pertama, Tuhan Allah mempunyai rencana buat kehidupan kita. Nah, dalam hal yang terjadi yaitu kita sudah hidup di dalam rencana itu. Rencana yang Tuhan berikan kepada kita. Rencana penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga harus hidup dalam rencana penyelamatan itu. Kita harus menyelamatkan banyak orang. Sebab itulah yang direncanakan Tuhan. Adalah untuk kita semua hidup dan kita selamat. Kita sudah ada dalam rencana Tuhan. Dan selamat kita sudah hidup dalam rencana Tuhan. Kita harus berbangga diri untuk hal itu. Sebab Tuhan begitu mengasihi kita. Dengan demikian, menerima Kristus merupakan pengalaman yang lebih indah daripada pengalaman-pengalaman lain yang manapun dalam hidup saudara. Karena itu, maukah saudara berdoa untuk menyatakan terima kasih saudara kepadanya? Sekarang bagaimana selanjutnya? Apakah saudara-saudari mau berdoa? Ya, dipersilakan. Apabila berdoa sekarang, silakan di pause videonya, bisa berdoa sekarang ataupun berdoa sebentar juga tidak apa-apa. Ya. Jadi sudah bagian akhir. Ya. Jadi saran-saran untuk pertumbuhan rohani. Nah, untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, supaya kita yang tadinya sudah percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita bertumbuh. Nah, kehidupan kita bertumbuh sehingga akhirnya nanti kita akan berbuah, kita akan berdampak. Nah, pertumbuhan rohani adalah hasil dari ketaatan kepada Kristus. Dalam Galatia pasal 3 ayat 11 dikatakan bahwa karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan mempunyai iman dalam hidupnya. Dan hidup oleh iman. Nah, hidup berdasarkan iman akan memungkinkan saudara untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan saudara.
serta mempraktikkan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama T. Ini diambil dari di keseluruhan itu tumbuh, ya. Yang pertama T. Tiap-tiap hari hendaknya saudara datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan bahwa kita harus terus datang ke dalam hadirat Tuhan dalam doa. Kita rajin berdoa. Nah, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita selalu berdoa. Kita mengucap syukur lewat doa-doa kita. Tadi T, sekarang U. U yaitu usahakan membaca Alkitab setiap hari. Nah, apabila saudara-saudari sudah mempunyai Alkitab, saudara-saudari bisa baca Alkitab. Apabila saudara-saudari belum mempunyai Alkitab, saya sarankan untuk saudara-saudari mengunduh aplikasi Alkitab di Android, sudah banyak. Apabila saudara-saudari mau yang instan, mungkin nanti saya sudah sediakan di kolom deskripsi, bisa dicek sendiri. Nah, saudara-saudara dapat memulai membaca Alkitab dengan Injil Matius, Injil Markus, atau Injil Lukas, Injil Yohanes. Tapi saya sarankan untuk Injil Matius ataupun Injil Yohanes. Nah, itu TU. Sekarang M. TUM. Mintalah kepada Tuhan supaya saudara dapat menaati apa yang telah saudara baca dari Alkitab. Nah, tadi kita sudah baca. Sekarang kita minta sama Tuhan untuk supaya kita menaati. Bukan cuma kita membaca terus kita tidak melakukannya, tidak. Kita membaca, kita melakukannya, kita menaati peraturan itu. Kita menaati, bukan peraturan, kita menaati apa yang kita baca. Kita melakukannya, kita merefleksikannya ke dalam kehidupan kita. Tadi TUMB, sekarang B. Biasakan diri untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Nah, itu yang dikehendaki Allah. Dibuktikan dalam Matius pasal 4 ayat 19, juga dalam Yohanes 15 ayat 8, bahwa kita harus bersaksi kepada orang lain. Sebab dengan kita bersaksi, kita menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, tadi itu TUMB, sekarang U. TUMBU, usahakanlah untuk mempercayakan setiap segi kehidupan saudara-saudari kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudari dapat mengalami kehidupan penuh kelimpahan hari lepas hari. Nah, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, bukan kehidupan kita kepada diri kita sendiri lagi. Apabila yang dulu kita hanya menyerahkan hidup kita kepada diri kita sendiri, mengandalkan pikiran, akal kita mengandalkan kepintaran, kehebatan kita. Sekarang jangan lagi. Sekarang kita meletakkan Tuhan sebagai otoriter kita, Tuhan yang akan mengatur segala yang terjadi dalam kehidupan kita, dan serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan yang akan mengatur segala kehidupan kita. Kita hanya perlu menjalankannya. Kita bisa baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Maaf, di sini sebenarnya harus agak lambat, tapi karena laptop saya sudah mati, saya sangat menyesalinya dan minta maaf atas gangguan teknis yang kita alami sama-sama. Itu kendala dan menjadi PR untuk saya juga. Sekarang TUMBUH, sekarang H. Hendaklah saudara-saudari membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian saudara sehari-hari. Nah, kita harus membiarkan Roh Kudus untuk mempengaruhi hidup kita, untuk seperti menghipnotis kita, seperti Roh Kudus untuk mengatur segala segi kehidupan kita sehari-hari, agar Roh Kudus saja yang memimpin kehidupan kita. Nah,
untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita bisa saling sharing-sharing di kolom komentar, bisa, atau bisa juga kita bisa saling sharing-sharing di uh, lewat WA. Nanti kita bisa atur nanti lewat di kolom komentar. Kita bisa konseling atau konsultasi. Nah, kemudian di sini, selesai. Namun satu hal yang pasti, yaitu penginjilan belum selesai. Penginjilan belum selesai. Jadi, saudara-saudari yang merasa sudah diinjili hari ini menjadi berkat dalam kehidupan saudara-saudari, saudara-saudari diperkenankan untuk membagikan kesaksian saudara-saudari, mungkin lewat di kolom komentar, bisa juga saudara-saudari memberikan kesaksian kepada teman-teman, kepada komunitas, bisa juga lewat konseling, nanti lewat WA yang akan saya bagikan, bisa juga kita saling berbagi. Juga saudara-saudari juga bisa mengabarkan berita keselamatan yang sudah saudara-saudari terima. Berita keselamatan ini saudara-saudari bisa beritakan kepada orang banyak lagi. Saudara-saudari bisa memberitakan keselamatan ini kepada banyak orang yang saudara-saudari merasa bahwa mereka masih perlu keselamatan ini, mereka masih perlu pertolongan ini, mereka masih perlu jawaban ini, mereka masih kurang bahagia, mereka masih dalam hidupnya belum berkelimpahan. Saudara-saudari bisa membagikan ini kepada mereka. Dan modul yang saya berikan hari ini sudah ada modulnya. Nah, saya bisa bagikan kepada saudara-saudari modulnya. Nanti kita bisa bahas lewat WA. Nanti saya akan cantumkan nomor saya di dalam kolom deskripsi supaya saudara-saudari juga bisa terus menginjili, karena penginjilan belum selesai. Bukan berarti Injil masuk di tanah Papua beberapa tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu. Tidak. Penginjilan belum selesai. Injil memang masuk, tapi Injil belum selesai. Penginjilan masih terus berlanjut. Kita masih terus harus menginjili. Kita masih harus terus memberitakan keselamatan. Kita memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah hampir tiba. Sekarang sudah dekat sekali waktunya. Dekat sekali, tidak lama. Sudah sangat dekat waktunya. Dan waktunya kita untuk memberitakan berita itu. Waktunya untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Waktunya bagi kita untuk mendapatkan keselamatan. Untuk memberitakan keselamatan. Dan menjadi pemberita keselamatan bagi banyak orang. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita terselamatkan dan kita menyelamatkan banyak orang. Sekian mungkin yang dapat saya bagikan hari ini. Mungkin banyak kekurangan, banyak yang perlu saya benahi. Apabila mungkin ada yang mau dikomentari, bisa dituliskan di kolom komentar. Saya hanya manusia biasa. Saya masih punya banyak kekurangan, banyak keterbatasan dalam diri saya. Saya bukan berarti saya mengutarakan materi seperti ini, bukan berarti saya orang cerdas, pintar, bermateri, tidak. Saya orang biasa, saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya bermaksud untuk menginjili. Saya hanya mau memberikan apa yang Tuhan berikan kepada saya cuma-cuma. Saya juga mau memberikannya cuma-cuma. Saya sudah menerima penginjilan ini secara cuma-cuma. Dan saya mau memberikan penginjilan juga secara cuma-cuma. Untuk itu, apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekarang sudah pukul tepat jam 12 malam.
Sekarang sudah jam 00:18. Saya sudah rekaman selama 2 jam, mulai dari video part pertama hingga part yang ketiga ini, dan sudah lumayan panjang, sangat panjang. Dan mohon maaf, kiranya dalam video ini Tuhan Yesus yang menjadi sumber berkat memberkati kita. Saya akan tutup dengan doa sebagai doa tutup dari 3 sesi terakhir kita. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Roh Kudus, kami berterima kasih karena Engkau menjadi penolong penghibur kami di muka bumi ini. Kami tidak sendirian, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau sudah mengajar kami, membimbing kami, mengarahkan kami ke jalan yang benar, ya Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau telah memberitakan keselamatan kepada kami. Dan kami bersyukur sebab kami sudah bisa memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Kami memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, tidak lama lagi. Bahwa keselamatan itu hanya daripada-Mu dan Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan. Selamatkanlah kami ya Bapa, selamatkanlah juga banyak orang ya Bapa. Selamatkanlah orang-orang terdekat kami, selamatkan orang-orang juga yang masih jauh-jauh daripada-Mu, jauh daripada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk Roh Kudus. Haleluya, 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 amin. Sekian video yang dapat saya bagikan pada hari ini. Saya Ronaldo Rian Daemboa, saya pamit undur diri. Shalom.